Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali bersama kelompok doa pagi Santa Clara. Sekalipun masih dalam suasana pandemi, tetapi kita boleh bersyukur, kita boleh berkumpul walaupun hanya beberapa orang, tetapi juga yang di rumah boleh bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa biarlah Roh Kudus tercurah bagi kita semua dimanapun kita berada. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas hari yang indah,
hari yang baru yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh untuk memuji, untuk memuliakan, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Ini semua bukan karena kuatnya kami. Ini semua bukan karena gagahnya kami. Tetapi hanya karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang terus-menerus Kau curahkan bagi kami anak-anak. Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu persekutuan kelompok doa pagi Santa Clara, ke dalam tangan kuasa, sehingga hanya Engkau saja yang boleh berbicara Bapa. Engkau terus mengurapi kami dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Biarlah dari awal hingga nanti berakhirnya persekutuan ini Bapa, kami boleh mengalami pembaharuan yang datang daripada kami boleh menyambut kelahiran putra Bapa, karena Engkau terus menerus hadir di dalam hidup kami. Engkau terus menerus membimbing dan mendampingi kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Terima kasih Bapa atas segala anugerah rahmat yang terus menerus Kau curahkan bagi kami. Biarlah kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau lanjutkan persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan, bahkan mengalami firman Tuhan. Kita bukan hanya mau sekedar mendengarkan, tapi kita mau mencoba, mau berusaha untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih Bapa yang begitu dalam, pengorbanannya yang termulia, Dia terus curahkan bagi kita untuk menyelamatkan anak. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dan kita siapkan hati kita untuk lebih dalam dan dalam lagi menyembah-Nya. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
di dalam tuntunan kuasa tangan kasih-Mu, kami boleh menyimak Engkau di dalam setiap gerak dan tindakan kami. Karena dari dalam diri kami sendiri, kami sering mengutamakan apa yang kami mau, bukan apa yang Engkau mau. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak rela jika kami terjerumus oleh kemauan kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli terhadap setiap tindakan-tindakan kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu agar kami boleh menyerahkan tangan kami untuk Engkau genggam, untuk Engkau tuntun, untuk Engkau pimpin di jalan-Mu. Tuhan, urapilah seluruh keberadaan kami pada saat ini, pikiran, hati, dan seluruh apa yang ada di dalam diri kami, agar kami terbuka terhadap firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat Kau taklakkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami boleh melangkah berdasarkan kuat kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau merenungkan sebuah tema, yaitu rekonsiliasi, atau mungkin kalau kita mau katakan dalam bahasa sederhana, berbalik arah. Berbalik arah bukan saja ketika kita berjalan meninggalkan Tuhan dalam langkah kita, lalu kita balik kanan menghadap Tuhan, tetapi seluruh keberadaan baik pikiran, perasaan maupun tindakan-tindakan kita. Kita mau landaskan lewat Matius bab 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat ini salah satu syarat, bahkan syarat satu-satunya barangkali untuk membangun kembali relasi dengan Allah. Bertobat bukan sekedar bahwa saya minta ampun, itu salah satu di antaranya, tetapi juga di dalam keseharian kita, bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka kalau saya petik dari Matius babnya yang ke-6 ayat yang ke-12, ya, yang sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 12 dituliskan demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada dua hal. Yang pertama, saya mohon ampun, dan yang kedua, mengampuni. Dan yang kedua ini lebih berat dari yang pertama. Kalau
Hal yang pertama mungkin ketika kita salah, kita bisa minta maaf. Tetapi persoalannya, apakah orang yang kita lukai memaafkan seperti yang kita mau? Dan bagaimana kita sendiri ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, ketika kita dipermalukan, dan orang tersebut akhirnya mengatakan, maafkan atas perbuatan saya. Betulkah Anda dengan seutuhnya dan seluruhnya memaafkan orang itu? Ya. Mungkin kalimatnya mudah, baik, sudah saya maafkan. Tetapi ketika peristiwa itu terasa kembali, ketika peristiwa itu tampak kembali, ketika peristiwa itu teringat kembali, betulkah Anda tetap memaafkan dia? Atau masih ada rasa sakit hati? Ya. Nah, saudara, ini prasyarat kita untuk menerima kelahiran Yesus di dalam lubuk hati kita. Maka kalau kita tadi melihat kembali kepada Matius, kalimat yang terakhir, ayat yang ketiga, luruskanlah jalan baginya. Ya, sebelumnya persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan berikutnya luruskanlah jalan baginya. Apa maksudnya? Dengan Anda mohon ampun, seperti Matius 6 ayat 12 tadi, dan Anda mengampuni, Anda tidak ada beban lagi, Anda membebaskan dalam pikiran Anda kebencian terhadap orang ini, pikiran-pikiran buruk terhadap orang ini, membebaskan hati Anda untuk tidak terus-menerus juga terasa di dalam hati Anda. Maka dengan demikian sebenarnya mengampuni bukan sekedar membebaskan orang yang mengampuni, tetapi juga membebaskan sang pengampun itu sendiri, jika itu adalah saudara dan saya. Nah, maka di sini dikatakan luruskanlah jalan baginya, artinya ketika kita mempersiapkan di dalam diri kita, memberi ruang kepada Allah untuk bertata, memberi ruang kepada Allah dalam pikiran kita untuk diisi oleh pikiran Allah sendiri, memberi ruang di hati kita untuk diisi oleh hati Allah sendiri, dan akhirnya memberi ruang dalam langkah-langkah kita untuk dituntun oleh Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mengampuni? Maka kalau kembali kepada Matius yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan 15, dituliskan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Maka jelas di sini, ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang, saya juga tidak diampuni oleh Tuhan. Maka sekali lagi, mengampuni kesalahan orang artinya membebaskan kesalahannya, sehingga orang ini layak mendapat berkat Tuhan, layak untuk menerima surga. Tetapi sekaligus bukan hanya orang ini, kita juga melayakkan diri kita untuk mendapat rahmat Tuhan, untuk mendapat berkat Tuhan, sekaligus untuk menerima terbukanya surga bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka syarat pembebasan ini bukanlah sebuah pilihan, gitu ya, tetapi mutlak sebuah keharusan. Bahkan kalau kita teliti lagi lebih dalam, gitu ya, mungkin di dalam setiap hari kita sudah berbuat dosa bagi Tuhan. Mungkin tidak menyakiti orang lain, mungkin tidak mengecewakan orang lain, mungkin tidak merugikan orang lain. Tapi benarkah tidak mengecewakan Tuhan? Kalau saya mengambil contoh, misalnya dari kitab Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah babnya yang ketiga misalnya, gitu ya. Di situ dikatakan, ya, misal Pengkhotbah babnya yang ketiga, saudara-saudara, dari ayat, sebentar, saudara yang di rumah boleh membuka Alkitab saudara. Nah, misalnya ayat ke-1 saja. Untuk segala sesuatu ada maksanya, untuk apapun juga di bawah langit ada waktunya. Nah, lalu di ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Soal lahir sekarang sebuah kenyataan. Saudara mendengarkan firman ini, saya ada di sini, tidak dapat disangkal. Dan meninggal adalah sebuah kepastian bahwa saudara dan saya suatu kali tidak akan ada lagi. Tetapi persoalannya, dalam rentang waktu dari lahir sampai meninggal, benarkah saya memanfaatkan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun seperti yang Tuhan mau? Di dalam tiap detik mungkin ada harapan Tuhan, ada rahmat Tuhan di sana, ada harapan Tuhan. Tapi kita lewatkan begitu saja karena kita lebih tertarik dengan yang kita mau dan harapan kita. Lalu mungkin kita kecewa karena tidak seperti yang kita mau. Padahal ada rahmat Tuhan di sana, ada harapan Tuhan di sana. Sehingga kalau kita mau renungkan, saya mau renungkan, mungkin Tuhan katakan demikian. Sayang, saya beri waktu untuk kamu, saya sediakan berkat-berkat untuk kamu, tetapi ternyata engkau lebih tertarik dengan apa yang kau pikir dan kau mau. Maka jika saja Tuhan bertanya pada saya, Sen, sekarang usiamu sudah 65 tahun. Selama 65 tahun aku memberikan waktu untuk hidup agar kau menikmatinya. Apakah kau puas dengan apa yang aku lakukan terhadapmu? Mungkin segera saya menjawab, saya puas Tuhan. Saya sungguh puas dan sangat puas terhadap apa yang kau lakukan Tuhan. Karena sebenarnya saya bukan orang yang layak berdiri di sini pada saat ini. Tetapi jika akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selama 65 tahun yang Tuhan berikan kepada saya, apakah Tuhan puas dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya jalankan di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kau berikan? Saya hampir pasti mengatakan, mungkin Tuhan hanya geleng kepala.
maka saya merasa ada banyak waktu yang saya lewati. Padahal Tuhan di sana memberi berkat, saya lewati berkat itu. Tuhan menyertakan sebuah harapan di sana agar kerajaan surga dihadirkan. Saya malah menghadirkan kerajaan saya sendiri. Saya menghadirkan pikiran saya dan kemauan saya sendiri. Di situ saja mungkin terlalu banyak salah kita. Maka sebuah rekonsiliasi artinya saya juga menyadari ternyata ada banyak kekurangan yang terjadi pada hidup saya. Kadang-kadang saudara, ketika kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa, saya mendengar dari orang-orang, Pak Asep, saya bingung mau ngaku apa ya. Sepertinya begitu sulit mencari kesalahan, gitu ya. Rasa-rasanya dia katakan saya tidak merugikan orang. Rasa-rasanya saya tidak punya musuh juga. Rasa-rasanya saya tidak pernah mengecewakan orang. Rasa-rasanya saya tidak pernah menyakiti hati orang. Tetapi sekali lagi, kalau dalam Khotbah 3 ayat 2 tadi, benarkah Anda juga tidak mengecewakan Tuhan? Benarkah Anda juga tidak membuat Tuhan barangkali sedih? Ya. Karena di dalam setiap menit, setiap detik disisipkan harapan-harapan Tuhan, ternyata tidak kita raih, tidak kita rengkuh. Bahkan yang Tuhan mau kita nikmati, kita memilih yang tidak dapat kita nikmati bahkan. Nah, maka saudara-saudara, berbalik arah artinya mulai menyadari, pertama-tama saya menyadari bahwa saya salah, bahwa saya mengecewakan Tuhan, bahwa saya tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa saya barangkali melewati begitu saja. Saudara, kita banyak membuang waktu barangkali, ya. Tetapi waktu berjalan terus, tidak bisa kita ulangi, tidak bisa kita tarik kembali. Barangkali kita mengisinya dengan marah-marah, mengisinya dengan kecewa yang begitu lama, mengisinya dengan sakit hati yang begitu lama, mengisinya dengan mungkin juga kegeraman, kegelisahan yang begitu lama. Saya waktu tidak pernah peduli terhadap Anda marah atau Anda tertawa, Anda kecewa atau Anda senang, Anda sakit hati atau Anda tidak sakit hati. Tidak pernah berhenti sebentar untuk menghargai sakit hati Anda. Tidak. Dia jalan terus, dia lewat terus. Nah, maka persoalannya ialah, kalau kita mau renungkan dari waktu yang Tuhan berikan saja, sudah banyak kesalahan yang kita buat, ya. Sudah banyak hal-hal yang mengecewakan Allah. Apalagi barangkali dari relasi kita dengan pasangan, relasi kita dengan anggota keluarga, relasi kita dengan saudara-saudara seiman, apalagi mungkin relasi kita dengan saudara-saudara tidak seiman barangkali, ya. Tetapi saudara, di mata Tuhan, jika Allah itu satu, maka satu untuk semua, ya. Maka dengan demikian kita juga sungguh-sungguh harus menghargai siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahkan tindakan-tindakannya. Kita tidak pernah tahu
Mungkin di mata kita dia bertindak salah, tetapi benarkah dia sungguh-sungguh ingin salah? Belum tentu juga. Ya. Maka di sini rekonsiliasi, permenungan yang begitu dalam di dalam diri Anda untuk memberi ruang di dalam hati Anda untuk Natal kita alami kembali di dalam palungan hati kita, agar bayi Yesus boleh terlahir kembali di dalam palungan hati kita dan bertumbuh menjadi besar bersama di dalam diri kita dan hidup kita. Bahkan kita lahirkan di dalam banyak palungan hati yang mengenal kita. Maka apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi, ya, di situ dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, artinya berikan ruang di dalam hidup Anda, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam tindakanmu untuk sang bayi yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal, agar dia sungguh boleh bersemayam di dalam lubuk hati kita, membaharui hidup kita, melahirkan kembali hidup kita secara rohani dengan kelahirannya, dan kita boleh hidup secara rohani yang berkenan kepada Allah. Ini sebuah rekonsiliasi. Maka saudara-saudara, kalau kita renungkan tadi seperti ayat 12 Matius 6 yang saya petik tadi, dan ampunilah kesalahan kami. Bukan saja saya mohon ampun kepada Allah, karena tadi saya jelaskan kita sudah menyia-nyiakan waktu, kita sudah menyia-nyiakan kebaikannya, kita sudah menyia-nyiakan harapannya, kita sudah menyia-nyiakan berkat-berkatnya, ya. Bahkan mungkin di dalam berkat yang diberikan kepada Anda, Tuhan titip juga bagi orang-orang lain, gitu ya. Nah, bukan saja itu, tetapi juga apakah saya sungguh-sungguh mohon ampun kepada orang-orang yang saya sakiti, yang saya lukai, yang saya buat menderita, yang saya kecewakan. Betulkah? Maka ini renungan panjang di dalam hari-hari kita sebelum kita menerima, menyiapkan palungan hati kita untuk kelahirannya. Apakah saya sudah membebaskan diri saya mohon ampun kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita rasani? Dalam bahasa Jawa, kalau terasani itu artinya membicarakan yang buruknya. Kalau di dalam bahasa Sunda, ngagorengkeun batur, gitu ya, menjelekan orang lain. Bukan yang bagusnya yang dikatakan, tetapi yang jeleknya. Bahkan apapun yang bagus pada orang itu selalu jelek di mata kita. Dan warta kejelekannya kita wartakan sedemikian hebat. Benarkah saya sudah mohon ampun kepada orang? Mungkin orang itu tidak tahu kita jelekkan, tetapi Allah tahu hatimu sedang terikat oleh dosa yang menjelekkan orang itu, bahkan membunuh orang itu hidup-hidup karena engkau mempengaruhi orang-orang lain, ya. Sehingga orang lain pikirannya, perasaannya diwarnai oleh kata-kata Anda. Lalu yang kedua tadi dikatakan, apakah saya juga sudah mengampuni? Silahkan Bapak Ibu yang di rumah renungkan sekarang ini, Anda sedang kecewa sama siapa? Anda sedang sakit hati sama siapa? Anda sedang terluka sama siapa? Silahkan direnungkan dalam-dalam. Dan Tuhan sekarang lewat Yohanes tadi, lewat Injil Matius yang diungkapkan oleh Yohanes di kitab Nabi Yesaya,
gitu ya. Apakah saudara betul-betul saat ini dapat mengampuni orang itu, mempersembahkan kepada Tuhan orang itu, agar orang itu mendapat berkat dari Tuhan? Saya membebaskan kesalahannya, saya membebaskan apa yang dia lakukan pada saya, yang mengecewakan, yang merugikan, yang menyakitkan dan sebagainya. Bahkan saya berdoa untuk orang itu, Tuhan, saya sudah mengampuni dia. Dan mungkin dikatakan juga kepada orangnya, dan sekaligus Tuhan, saya mohon berkat Tuhan untuk dia. Apakah saudara punya kesediaan untuk melakukan itu? Itu prasyarat agar ruang hati kita dapat membiarkan tahta Sang Putra yang lahir, yang kita rayakan dalam Natal itu boleh terlahir di dalam palungan hati kita. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan minta itu? Tuhan sebenarnya sudah melakukan lebih dulu. Ya. Tuhan sudah memaafkan saudara lebih dulu. Bukan kita, tetapi Tuhan sudah melakukan lebih dulu. Bahkan Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Yesus lahir untuk orang yang berdosa agar bertobat. Ya, bukan untuk orang saleh dan suci. Orang saleh tidak butuh pertobatan lagi. Ya, orang yang sudah kudus tidak perlu pertobatan lagi. Tetapi justru untuk kita yang berdosa dia datang. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan tidak rela, sekalipun disediakan barangkali neraka, tapi Tuhan lebih bahagia kalau neraka itu jangan diisi oleh saudara. Ya, Tuhan lebih bahagia jika saudara mengisi surga yang disediakan oleh Tuhan. Maka Tuhan adalah Allah yang tidak rela, Allah yang sungguh-sungguh tidak ingin, Allah yang sungguh-sungguh merasa sedih jika Anda memilih hal yang mencelakakan diri Anda. Dia terlalu mengasihi Anda, Dia sangat mengasihi Anda. Itu sebabnya bayi yang lahir yang akan kita rayakan itu, yang kita siapkan ruang di dalam rekonsiliasi ini dalam hidup kita agar tertahta kelahirannya dalam palungan hati kita, sebenarnya bentuk dan wujud kasih Allah yang paling sempurna yang Allah hadiahkan untuk saudara dan saya. Dia bayi yang kelak berikutnya kemudian adalah bayi yang sangat rela untuk menjadi silih dan dosa saudara dan saya, yang walaupun dengan amat sangat takut sebagai manusia yang penuh harus mengalami sengsara dan salib, tetapi dia tetap menerimanya untuk keselamatan saudara dan saya. Nah, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah Allah yang maha mencintai, maha mengasihi. Maka kesempatan saat ini adalah kesempatan untuk menerima kasih Allah itu di dalam hidup kita dengan mempersiapkan diri kita untuk kelahiran Sang Putra sebagai wujud kasih Bapa yang sempurna itu yang akan menuntun tiap langkah-langkah hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami untuk tetap terarah dan bahkan kembali terarah kepadamu ketika arah kami membelakangi Engkau, Tuhan. Ketika setiap pikiran kami jauh dari apa yang Kau pikirkan untuk kami, ketika tindakan-tindakan kami tidak seperti yang Engkau mau, agar tindakan-tindakan-Mu yang terjadi di dalam diri kami. Tuhan, ajar kami untuk menoreh hati kami. Jika kami begitu berat untuk mohon ampun kepadamu dan kepada sesama kami yang kami sakiti, yang kami kecewakan, yang kami rugikan. Demikian juga Tuhan, bimbing setiap kami untuk dapat menoreh hati kami sehingga menjadi torehan yang manis, agar kami mampu melangkah, mengambil keputusan, mengampuni orang-orang yang telah melukai kami, yang mengecewakan hidup kami, yang merugikan kami. Kami tidak mampu melakukannya tanpa Kau, Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya tanpa bantuan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus boleh sungguh-sungguh memimpin langkah-langkah kami. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan, agar setiap tindakan kami, agar setiap keputusan kami adalah keputusan yang membangun relasi kami dengan Engkau semakin erat, agar keputusan dan langkah kami yang semakin membangun relasi kami dengan saudara-saudari kami, dengan rekan-rekan kami, dengan siapapun yang Kau berikan kepada kami di hari-hari kami, sungguh-sungguh dapat kami perbaiki, Tuhan. Karena kami boleh belajar dari Kau memohon ampun dan mengampuni. Dan biarlah setelah relasi kami perbaiki dengan Engkau, Tuhan, dan sesama, kami boleh melangkah dengan ringan di dalam setiap hari yang Kau hadiahkan kepada kami, di dalam setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun yang Kau hadiahkan. Kami boleh isi dengan rancangan-rancangan-Mu, bukan rancangan-rancangan kami. Kini kami memasuki bulan terakhir dalam tahun 2020 ini, Tuhan. Biarlah kami juga boleh merenungkan di tahun ini sekian banyak berkat yang Kau berikan, sekian banyak harapan yang Kau sisipkan di dalam waktu yang Kau hadiahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh terus-menerus hanya terarah kepadamu dalam pikiran, hati, dan tindakan kami. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan, kalau sebentar kami boleh bekerja, melanjutkan pekerjaan kami, kalau sebentar kami boleh berelasi dengan orang-orang yang Kau berikan
semuanya boleh terjadi dalam tuntunanmu dan boleh semuanya terjadi dalam kasih dan berkat kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas persekutuan saat ini, di mana Engkau sendiri hadir di dalam diri kami, di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing, boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara, kita boleh mengakhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Bahkan persekutuan doa di akhir tahun 2020. Semoga Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali di tahun baru, tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021. Baiklah, kita mau akhiri pertemuan kita, persekutuan kita pada pagi hari ini dengan pujian bahwa kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.